S2 itu 5 tahunan lah, mau mendekati 5 tahunan. Coba apply beasiswa lagi. Itu nyobanya banyak. Ya, habis itu ada LPDP, terus DAD. Emang rencananya mau balik ke Eropa, targetnya itu. Setelah S2 itu langsung gini, kayaknya 1 hari nanti aku mau balik ke Eropa lagi. Rasakan ini. Hubungi kita ya. Video promo. Power. Udah ya. Halo semua. Bertemu lagi dengan Yasmin ya. Iya, kita dong, Mina. Ayo. Siapa lagi tadi? Saat ini kami mau cerita-cerita dengan Tante Mutia yang lagi sama Tante Vini juga. Ya, Tante Mutia dan Tante Vini. Tante Vini udah cerita tadi, sekarang giliran Tante Mutia. Oh, jangan lupa. Jangan lupa. Dan tenang ya, kata titik tutup. Ya, sekarang kita tanya deh Tante Mutia, Mina mau tanya cerita dong pengalaman bagaimana Tante berawal Tante kuliah sampai di Jerman. Bermula dan berawal kuliah gimana nih? 1, 2, 3 sih. Awal ke Jerman. Ya, kita tanya kepo nih, S1-nya Tante Mutia ini di mana ya? Wah, tuh kan. Ini yang sudah banyak Tante Vini banyak negara nih dijelajahi. Mana? Tante Vini udah jelas tadi S1, S2-nya di sini. Nah, sekarang Tante Mutia S1 diceritain dong dari S1-nya di mana. Cie makan dulu. Iya. Gimana ya? S1-nya di mana, Mina? Mesti anak Indonesia. Jadi S1-nya tuh di Indo. Adanya teknik sipil. Aceh ya? Aceh sini dulu sih ya. Terus selesai S1 lanjutnya kerja dulu sih, sempat kerja, kemudian baru ngambil S2, tapi setelah dapat beasiswa. Kebetulan kemarin itu kita apply untuk beasiswa ke Belanda, jadi dapat beasiswa Stunet. Kuliahnya di Rotterdam di IHS sambil urban development. Selesai itu kemudian balik lagi ke Indo, pulangnya ke Aceh. Ada sih kesempatan kerja untuk di Jakarta waktu itu, tapi bukan ditolak, maksudnya karena pemikiran yang lain dulu juga ya. Ya udah mau di Aceh aja dulu. Akhirnya udah stay di Banda Aceh, kerja di konsultan, terus juga ada sempat di American Red Cross juga sebentar, baru-baru awal. Habis itu ya kerja juga sama teman-teman di yayasan. Setelah itu kira-kira setelah tamat dari S2 itu 5 tahunan lah, mau mendekati 5 tahunan. Coba apply beasiswa lagi. Itu nyobanya banyak. Ya, habis itu ada LPDP, terus DAD. Emang rencananya mau balik ke Eropa, targetnya itu. Setelah S2 itu langsung gini, kayaknya 1 hari nanti aku mau balik ke Eropa lagi. Suatu hari nanti harus dia udah 10 tahun, Aku nggak tahu sih waktu itu kan karena di Belanda, jadi suasananya waktu itu gimana ya? Di Belanda tuh banyak makanan Indonesia juga, jadi kayaknya lingkungannya juga menyenangkan, jadi kayak ngangenin kayak gitu suasana di sana. Banyak yang dikangen walaupun cuma singkat, tapi kayak aduh ini Belanda kok mengangenin kan ya. Ya pengen aja suatu saat dia bisa balik, either itu ke Belanda atau ke negara Eropa yang lain. Jadi semuanya di apply sih, ke Inggris juga apply, kemarin tuh apply Erasmus juga coba. Ya benar-benar dapat jawaban, dan syukurnya dapat jawaban dari DAD dulu. Dan itu pada last minute juga ngapain ya. Tapi alhamdulillah saya ikutin proses-proses semua. Udah deh berangkat, tapi nggak langsung berangkat karena kan kali ini ngambilnya S3, jadi mesti ngambil nunggu
sistemnya itu adalah mandiri, maksudnya independen research gitu. Jadi harus cari dari supervisornya dulu. Ada sih coba juga yang regular program, tapi kan regular program tuh ya biasalah beda proses-proses dan lain. Dan hari itu sudah sempat dapat jawaban, ternyata programnya, maksudnya dari proposal yang kita submit itu nggak cocok gitu dengan programnya, maksudnya tidak ada supervisor yang bisa handle, ya udah deh nggak bisa dapat. Begitulah dilema untuk carian S3. Setelah itu dapat lah setelah 20 biji surat dikirim banyak loh. 20 setelah dapat jawaban 1, terus dapat lagi ada setelah itu ada 3 lagi dapat. Tapi karena udah di KIT udah proses semua, ya udah akhirnya kan nggak mungkin kita mengundurkan lagi dengan yang lain. Udah deh, jadilah di sini di Kasru. Ketemu aku, ketemu Baby, ketemu juga. Terus lahirlah Mina. Iya, benar. Nah, waktu dari waktu kakak pulang ke Indonesia, sempat kakak cerita kakak pernah ke ranah Minang. Jadi waktu itu sempat ikut ini kan waktu itu gempa di Minang 2009. Yang 2011 apa? Mana ya gempanya? Yang gempa yang Padang Pernah hancur 2009 kak. 2009 ya? 2009. Oh kayaknya ke Padang 2010-an gitu dah. Karena mulai jadi dari diajak sama kawan kan, mereka ada mau ikut ada open tender dari cafe punyanya di bawah programnya AUSAID. Nah jadi kita coba apply terus butuh orang untuk bagian tender. Nah sekarang karena selama ini juga handle bagian manajemen office juga dan tendernya untuk project-project, jadi ikut program di sana, tepatnya di Pariaman. Nah, di Pariaman. Dia udah keliling Sumbar loh. Udah banyak apa Pariaman. Gara-gara di Pariaman aku naik berat badan. Itu kampung aku loh di Pariaman. Waduh. Memang nggak tahu. Makanya kita habis ini pun pulang dari sini naik berat badan. Jangan salah. Gara-gara teta luang. Ya kan kita ketemu ke malam, terus seringnya sampai malam-malam, terus biasa siapin berkas-berkas dan segala macam kan sebelum kita umumkan proyek tender, karena proyek tendernya kan skala nasional, cari kontraktor untuk yang bangun puskesmas, yang tim desainnya udah ada, tim desain dari pihak kita juga, di situ kan aku yang siapin yang lain-lainnya. Nah, udah malam nanti udah capek, teh telur pertama nggak mau juga kan, apa nih karena pakai telur aku nggak suka. Terus pas di Malabar itu nyoba waktu di Padang. Jadi mentah. Jadi kalau nggak bisa bikinnya itu amis. Ya itu pas dikasih itu, dia coba pakai jeruk nipis kan. Iya. Terus rasanya kok kayak milkshake ya, nggak ada rasa telurnya. Nggak ada. Wah enak itu, dingin kan, enak gitu kan. Makanya besok itu selesai misalnya kegiatan malam jam 12 masih ada yang toko kedai-kedai yang buka. Jadi di Padang ininya? Enggak, itunya di Pariaman. Oh, enggak, maksudnya tinggal pas nyobanya itu di Padang. Lagi jalan. Tapi kalau ya biasa kan Padang sama Pariaman kan nggak jauh-jauh kali. 1 jam. Kalau pulangnya aja suka macet, kalau yang ini pas jam-jam tertentu. Ya kadang-kadang tengah malam ada ini yuk kita minum teh. Yuk pergi. nggak mau nih. Ya masih ada buka, kalau di warung-warung tradisional tuh masih ada yang buka. Kadang yang di pinggir jalan. Minum tuh tengah malam wajar kan, di mana segini. Satu botol itu segelas gede gini. Besar. Emang di Aceh nggak ada itu ya, teh talua itu ya? Kita beda. Kopi memang ada kopi atau yang yang kopi gayo. Bukan, maksudnya telur setengah matang pakai gitu, pakai kopi ada sih, tapi gelas kecil-kecil. Pakai kopi. Kalau yang itu teh talua itu telur mentah loh, Vin. Telur mentah diaduk, bukan telur setengah matang, telur mentah juga. Tapi kalau teh talua kan gede kan. Gelasnya. Gede. Rasanya memang kayak milkshake. Karena dia isinya pakai coklat lagi. Gara-gara itu jadi besar. Nggak mau ngecil lagi. Jadi udah didatangi semua daerah di Sumatera Barat? Enggak juga, nggak sempat karena kan awalnya tadi proyek itu kan 2 bulan terus tambah. Ya paling kalau pergi di weekend sempat sih ngambil road trip
kita ngambil dari Pariaman terus ke arah Bukit Tinggi, terus tembus kemana tuh yang Kelong Kampet, Maninjau turun tata kemana nyasar, Ke pokoknya udah Istana Pagawai. itu beda hari. Ini entah kemana, pokoknya sampai ke entah Padang Panjang atau pokoknya di desa-desa mana gitu. Terus kita bingung hari mana ya. Jalan sama kawan yang mobil rame-rame, terus jalan sampai ke Solo. Sampai ke Solo, terus baliknya pokoknya kalau nggak salah, muternya lewat mana ya? Apa tembus ke Padang lagi? Ya kayaknya ke Padang deh. Lupa. Pokoknya Solo ya bisa balik lagi ke Padang. Kalau Padang itu balik lagi ke Pariaman. Balik lagi ke Pariaman. Itu kerjanya kalau pas weekend nyari pizza atau apa makanan atau roti itu kalau nggak ke Padang ke Bukit Tinggi. Ya. Sekelas info tuh teman-teman semua, Tante Mutia ini udah keliling dunia, nggak hanya Indonesia ya. Mana sih keliling dunia nggak juga sih?